Feng Tianxing menghela nafas sedikit setelah berpikir sejenak. Sulit bagi wanita pintar untuk memasak tanpa nasi. Situasi saat ini ditempatkan di depan Feng Tianxing seperti ini. Jia Luo mengontrol keseluruhan situasi. Feng Tianxing ingin mengikuti, dan tidak ada cara lain untuk memilih saat ini. Bahkan trek yang ikut serta dalam masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dalam arti sebenarnya, hanya ada satu orang yang dapat memutuskan trek tersebut, Jia Luo. Apa yang ingin dilakukan Jia Luo adalah apa yang dia butuhkan untuk bersaing dengan Jia Luo saat ini. Dua hal terpenting bagi Jia Luo saat ini. Satu adalah menekan Song Yi, dan yang lainnya adalah mengatur Ming Guangwu untuk bersiap menyerang kehampaan. Salah satunya adalah untuk memastikan kedamaian internal untuk saat ini. Di masa depan, dia bahkan dapat menggunakan prestise dan kekuatannya sendiri untuk memaksa Song Yi menyerah. Meskipun ini didasarkan pada premis bahwa Song Yi bukan ras manusia, saat ini, milik Jia Luo. Pengaturan keseluruhan seperti ini. Ming Guangwu, sebaliknya, dengan berani dan hati-hati menunjuk umat manusia untuk memimpin pasukan, harus dikatakan bahwa langkah Jia Luo penuh keberanian. Tanpa kepercayaan diri penuh, dia tidak dapat membuat pilihan seperti itu. Terlepas dari penilaian Jia Luo, apakah itu meninggalkan Ming Guangwu setelah menggunakan dia, atau kepercayaan sejati, setidaknya dalam penilaian Jia Luo, Ming Guangwu dapat dipercaya dalam jangka pendek, setidaknya dalam persiapan sebelum perang melawan kekosongan yang dapat dipercaya. Dengan cara ini, tidak banyak pilihan di tangan Anda. Di antara dua hal yang ingin berpartisipasi memasuki Galo, tujuan terpenting memperluas hilangnya setan adalah untuk bergabung dengan Komando Galo. Tetapi ini perlu dilakukan langkah demi langkah. Saya tidak bisa terlalu mendesak, dan saya tidak bisa menunggu dan melihat dari kejauhan seperti iblis yang menghindari pertempuran. Semuanya hanya bisa diatur waktunya sesuai dengan situasi pertempuran di Seliang, dan akhirnya bergabung dengan pasukan Jia Luo. Saat merenung, suara yang familiar terdengar. Tianxing, kamu belum istirahat? Kupikir datang ke sini kali ini akan mengganggu mimpi indahmu. Feng Tianxing berbalik sambil tersenyum. Jiang, kenapa kamu di sini? Ini di luar dugaanku. Jiang dengan santai duduk di satu sisi, tidak mengikuti tren kesopanan, dan dengan santai menyembunyikan kendi anggur di cincin sumerunya, lalu mengambil kendi anggur lagi di atas meja dan meminumnya dalam satu tegukan. Fiu, anggur di sini harus cukup kuat, enak. Ayo duduk, aku ada urusan denganmu. Feng Tianxing datang ke meja dan duduk, dan mengeluarkan beberapa toples anggur berkualitas. Ming Guangwu melirik Feng Tianxing, dan setelah hening sejenak, dia masih memasukkan toples anggur ini ke dalam cincin sumeru. Cincin sumi ini berisi pendapatan dari sutra dalam beberapa bulan terakhir. Dengan dimulainya perang, sutra, sebagai mata uang keras untuk penyimpanan dan transfer, telah mencapai hasil awal. Anda tidak perlu khawatir tentang sumber daya lagi. Aku akan mengurusnya untukmu. Selain itu, saya akan membentuk bawahan saya secara berkelompok, dan saya mengharapkan mereka semua untuk bergabung dengan sekte Lai yang Anda dalam waktu 1 bulan. Ubah identitas bawahan Anda terlebih dahulu, sehingga Anda tidak akan terus memegang setan-setan itu di tangan Anda. Selain dua hal ini, aku hanya ingin bertemu denganmu. Feng Tianxing tertawa. Kapan kamu belajar menjadi fasih? Mengapa kita begitu sopan? Jiang terkekeh dan menggelengkan kepalanya. Memang benar bahwa ide-ide Feng Tianxing unik dan berbahaya. Tetapi bergaul dengan orang seperti itu memang hal yang sangat mudah. Sepertinya telah kembali ke masa ketika kita belajar bersama. Jiang tidak bisa tidak memikirkan kembali ke waktu. Riang. Tidak perlu memikirkan apapun. Ikuti master untuk mencicipi anggur enak di mana-mana. Mengobrol dengan Feng Tianxing dari waktu ke waktu. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Setelah 3 putaran minum, Jiang menamparkan meja. Tianxing, tolong beri saya garis lurus. Seberapa besar peluang kita untuk menang sekarang? Saya merasa bahwa Jia Luo tidak mudah untuk dihadapi. Sejak dia menjabat, dia tampaknya telah meluncurkan serangkaian reformasi internal. Di masa lalu, Kaisar Iblis langsung menghubungi bawahan di mana-mana. Tapi sekarang setelah Jia Luo berkuasa, tampaknya posisi penguasa kota, yang dulunya sangat kuat, menjadi tidak penting sekarang. Feng Tianxing tertawa. Ini hanya masalah sentralisasi atau tidak. Kekuasaan ada di tangan satu orang, dan semua kekuatan dapat dipusatkan untuk melakukan sesuatu. Jika tidak ada sentralisasi, tata kelola berbagai tempat bisa lebih detail. Adalah milikmu sendiri. Siapa yang tidak ingin menjadi lebih baik dari orang lain? Saya sedikit terkejut. Berapa banyak murid yang dimiliki Jia Luo yang cukup untuk mendukungnya menyelesaikan reformasi internal seluruh klan iblis? Jiang melirik Feng Tianxing dan berpikir sejenak. Aku punya berita di sini. Dikatakan bahwa ada puluhan juta murid. Kamu pikir, Jia Luo telah bertahan selama bertahun-tahun? Akan terlalu sedikit. Feng Tianxing menghela nafas dengan santai. Benar, kekuatan Jia Luo saat ini tidak meledak dari udara. Lihat saja tulisan tangannya. Baru setelah menjabat, dia telah memanggil pasukan yang terdiri dari puluhan juta setan.
Ini hanya tentara lain-lain yang tersebar. Jia Luo hanya akan menggunakan lebih banyak pasukan untuk menghadapi kekosongan, dan itu akan lebih menakutkan. Ini adalah modal yang telah dikumpulkan Jia Luo selama bertahun-tahun, tetapi Feng Tianxing tidak memilikinya. Meskipun dia memiliki banyak setan di tangannya, bahkan jika dia lebih mampu daripada anak buah Jia Luo, dia tidak dapat menghindari akhir menjadi putih. Feng Tianxing tidak dapat memberi mereka posisi yang kuat, juga tidak dapat menempatkan mereka pada posisi yang paling menguntungkan baginya. Mengumpulkan pasukan sekarang sebenarnya adalah langkah yang tidak berdaya. Dia tidak punya tempat untuk menempatkan pasukan iblis yang sangat besar ini. Melihat Feng Tianxing merenungkan untuk waktu yang lama, Jiang tiba-tiba berkata, "Berapa banyak peluang yang kita miliki sekarang? Anda memberi saya garis bawah. Saya tidak akan menyembunyikannya dari Anda. Faktanya, saya membandingkan kekuatan nyata Jia Luo dengan kekuatan kita. Saya merasa peluang kita untuk menang hampir nol." Mendengar ini, Feng Tianxing tahu betapa mendesaknya masalah ini. Bahkan Jiang, yang paling berbakti padanya, memiliki pertanyaan seperti itu, dan dia harus memberi mereka jawaban yang jelas. "Jiang, saat ini, kunci kemenangan antara Jia Luo dan aku hanya satu poin, yaitu apakah pertempuran melawan kehampaan berjalan lancar, atau yang terbaik kedua. Bisakah Jia Luo memenangkan pertempuran sebelum iblis merasa tidak puas? Fight dikalahkan. Jika dia bisa mengalahkannya, kartu di tanganku tidak akan berguna. Song Yi dan aku hanya akan dikepung dan ditekan. Perlombaan iblis terlalu besar sekarang, dan kita tidak bisa melawannya tanpa kerugian besar. Tetapi dengan cara yang sama, jika Jia Luo gagal menaklukkan kehampaan, atau jika reputasinya frustrasi setelah penaklukan, yang terbaik adalah iblis lain untuk berdiri dan membawa prestasi pertempuran mengalahkan kehampaan, dan saya dapat segera mendukung orang itu untuk menjadi posisi ortodoks. Jatuhkan Jia Luo. Selama ada perang lain dalam ras iblis setelah perang melawan kehampaan, aku akan menang." Dengan kata-kata Feng Tianxing, batu besar di hati Jiang jatuh ke tanah. Demikian pula, kata-kata ini cukup baginya untuk meyakinkan bawahannya. Hingga saat ini, pasukan Feng Tianxing belum bertindak terlalu lama, sehingga mereka salah mengira bahwa Feng Tianxing akan membatalkan rencananya. Percakapan hari ini, ambil kembali dan tutup mulut semua orang.